Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya, Ida Ayu Made Satnyari di acara Ngobrol Bersama Tribun Bali. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru. Semua orang pasti suka membicarakan ini ya teman-teman. Kita punya tema yang menarik kali ini, uang vs ibu. Wah, kalau yang namanya uang ya, ibu-ibu semua pasti suka. Dan kali ini untuk membahas topik ini, kita sudah kehadiran dua narasumber yang jago dalam mengelola keuangan. Oke, narasumber pertama kita adalah Ibu Niluh Yuli Wulan. Beliau adalah pemimpin cabang Pegadaian. Selamat pagi Ibu. Ibu Dayu, apa kabar? Baik Ibu, senang sekali hari ini. Sama juga, saya senang banget akan berbagi dengan teman-teman di Tribun ya. Terima kasih. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Junaidi Hasan Abdillah. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Dayu. Beliau adalah asisten regional manajer Galeri 24, Regional 9 Denpasar. Selamat datang. Wah, sudah tidak sabar ini kalau bicara uang ya. Katanya uang itu bukan segala-galanya. Kan. Tapi kalau nggak ada uang, nggak bisa segalanya. Nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Butuh uang gitu masalahnya. Benar-benar. Jadi itu harus direncanakan benar ya. Betul banget. Di manage istilahnya. Iya. Nah, jadi teman-teman Tribun Bali, sekarang ini kita akan membahas bagaimana sih uang itu di tangan ibu yang cerdas. Jadi sebenarnya mungkin kita sudah punya uang itu ya, tapi kadang kita ngerasa kurang kalau itu tidak di-manage dengan baik. Nah, sekarang nih kalau mau tahu gimana sih caranya supaya kita bisa tetap seperti ini, tadi kata-kata ibu tuh bagus sekali saya dengar ya. Katanya orang Bali itu uang kita tetap ada nih. Orang Bali itu mau payas payu, mau belanja payu, segala kebutuhan terpenuhi. Nah, untuk itu Bu, gimana nih Ibu? Minta tolong bisa disampaikan ke teman-teman kita bagaimana sih mengatur keuangan menurut Ibu. Oke. Biasanya kalau ibu-ibu nih kan biasanya adalah orang-orang hebat kalau saya bilang ya. Karena ibu ini adalah salah satu menteri keuangan keluarganya. Jadi kalau ada kita menteri keuangannya Ibu Ani, kita juga punya nih ibu-ibu rumah tangga tuh yang namanya menteri keuangan di keluarganya. Iya. Jadi namanya menteri harus mengatur ya. Jadi mengatur keuangan dengan benar, mengatur dengan baik. Bagaimana jika dananya tidak ada yang diatur? Nah, berarti tugasnya kita adalah ya satu mencari. Yang kedua adalah mensupport suami yang mencari gitu ya, benar. untuk mendapatkan dana yang halal gitu, yang baik gitu ya, sehingga kita bisa atur seperti itu. Bagaimana Bu, misalnya kadang seperti saya nih Bu, saya pengen sekali belajar dari Ibu. Saya Ibu Wulan ini sudah sangat pengalaman ya, tidak bisa kita ragukan lagi ya. Beliau punya 3 putri ya Bu. Betul, 3 putri. Itu bagaimana ya di zaman sekarang ini nggak kebayang. Seperti saya sendiri sebagai ibu muda itu sangat perlu belajar dari ibu mengatur keuangan itu sehingga bisa terpenuhi dari gaji masuk ke rekening Bu. Gimana sebenarnya, yang mana sih prioritas dulu, investasi dulu, sisanya baru dihabiskan gitu ya, atau sebaliknya Bu? Oke. Jangan lihat saya yang sekarang ya. Kalau yang sekarang pasti orang berpikir, oh penghasilannya besar nih gitu. Iya benar. Tapi saya kan pernah ada di fase yang paling bawah, hanya seorang staf aja gitu. Di saat seperti itu pun saya sudah bisa atur keuangan saya, Mbak Budayu. Contohnya seperti ini. Namanya kita setiap hari, setiap gajian, saya pastikan adalah 30%-nya saya investasiin. 30% 30% saya investasiin dulu, baru saya belanjain. Istilahnya gitu. Jadi kalau saya tunggu sisa, nggak akan pernah ada sisa. Saya juga seorang wanita yang doyan banget yang namanya diskonan. Iya. Itu yang kita tunggu. Iya, itu kalau kita pergi ke mall gitu ya, setannya adalah diskon. Iya, benar-benar. Kadang-kadang kita nggak butuh jadi beli gitu. Nah di situ sebenarnya yang harus kita atur, kita manage. Tapi kalau kita sudah penghasilannya kita sudah spend untuk investasi dulu, kita akan bilang, oh enggak deh, nggak usah beli dulu. Beli beras belum, beli gula belum, beli minyak belum, beli makanan belum, beli bayar sekolah anak belum.
seperti itu. Jadi sudah termanage seperti itu. Yang kedua, yang namanya ibu-ibu rumah tangga yang sudah ibu yang bekerja, Mak ya, pasti ada namanya kenaikan seleri, ya nggak? Ada kenaikan seleri, ada yang namanya THR, ada tunjangan segala macam yang bisa dibayarkan. Nah, pada saat kenaikan tersebut, lifestyle-nya jangan dinaikin. Disamain sama sebelum kita selerinya segitu. Yang ketika kita seleri kita naik, yang ditambah adalah investasinya. Seperti itu. Ya. Kalau ibu rumah tangga gimana? Ya sama, ketika suaminya punya penghasilan tambahan, jangan difoya-foyain dulu. Uang tambahan dari suami, misalnya suami dapat bonus segala macam, diatur, diinvestasiin dulu gitu. Investasinya tuh nggak mesti ratusan juta atau jutaan ya. Dari hal yang kecil aja, yang sedikit aja, tapi sering, itu bisa jadi banyak loh. Contohnya misalnya, kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya nih, Bu Dayu kan sukanya pakai perhiasan. Iya nggak sih? Suka ya. Tanpa kita sadari, kita bisa tuh menggunakan perhiasan tersebut sekalian investasi. Contoh emas, harga emas kan selalu naik ya. Iya, betul. Kalau kita bilang nggak bisa selalu, 5 long termnya, jangka panjangnya itu selalu naik. Bisa kok investasi dari beli cincin lah dulu 500.000, 1 juta, 5 tahun 6 tahun lagi harganya udah naik gitu. Udah naik ya. Nanti kalau masalah perhiasan saya pakarnya ini ya. Karena di Galeri 24 banyak banget perhiasan. Nah, bagaimana yang nggak suka perhiasan emas gitu contohnya? Bisa tuh beli emas batangan gitu. Bisa dicicil pula ya. Kalau di Pegadaian nih ada tuh cicilan emas yang mulai dari 1 gram aja dia dicicil selama 1 tahun gitu. Setahun sudah punya 1 gram. Itu kan investasi daripada tidak sama sekali. Iya. Ya kan, dari 80.000 deh yang kita sisihkan setiap bulannya, itu setahun kita udah dapat 1 gram. Gitu. Itu sebenarnya kalau dilihat Ibu, 80.000 itu kan bukan ya sekali kita gojek aja Iya, ya. benar, sekali makan aja kan Bu. Iya. Nggak terasa. Nggak ya, berasa, bener. Iya. Begitu juga nanti ketika mau pengen beli perhiasan gitu, bisa ke Galeri 24 kemudian simpen aja kalau tidak mau digunakan. Kalau tidak mau digunakan emas batangan nih solusinya. Hal yang gampang sebenarnya untuk investasi, bahkan di Pegadaian sendiri ya, itu 10.000 aja sudah dapat 0,01 gram dengan tabungan emasnya. 0,01 gram. Iya, jadi 1 bulan misalnya tabung 100.000 kayak nggak berasa deh. Iya. Gitu. Nanti kan selama setahun sudah punya 1 gram 1 lebih. gram Seperti itu. Kalau 10.000 itu ngopi nggak berasa. Nggak berasa. Berapa? Iya. 30.000, 40.000-an ya? Bener. Sekali ngopi, bayangkan. Kalau seandainya sekali ngopi segitu, kita masukkan ke tabungan emas, lumayan 0,3 gram. Benar. Investasi itu banyak banget budaya kalau kita mau cerita ya. Investasi ada properti, ada yang namanya emas, saham, reksadana, banyak banget jenis properti. Nah, disinilah ibu-ibu tuh harus cerdik dan cerdas. Cari literatur investasi yang benar gitu. Jangan sampai mau investasinya untung banyak itu akhirnya kena investasi bodong. Iya, Nah, benar, jangan benar. sampai yang seperti itu. Mending yang pasti-pasti Yang aja pasti-pasti ya, Bu. aja. Apalagi kalau ibu rumah tangga kayak Bu Dayu ini, investasi buat siapa? Buat keluarga. Buat sih. keluarga, buat Iya. anak, Iya, buat pendidikan anak kan? Iya, benar. Iya, kalau pendidikan anak berarti kan harus yang liquid. Iya Siap. kan, yang cepat banget harus dicairkan. Iya. Gitu. Jadi pilihlah yang sesuai dengan apa kebutuhan Iya, kita. benar-benar. Seperti itu. Nah, kalau saya dengar penjelasan Ibu tadi, itu kalau tidak secara langsung itu bahwa kita itu berhutang nggak ya? Mungkin Masnya bisa jelaskan ya, gimana sih sebenarnya kita kalau saya nyicil itu hutang itu nggak sih utang, gitu ya? tapi untung nggak sih gimana? Nah, sebenarnya gini ya Bu, kalau kita lihat setiap rumah tangga itu selain dari pemasukan pasti ada hutang ya. Pasti. Iya. Pasti ada hutang. Entah itu hutangnya apa, mungkin beli panci mungkin atau yang lainnya kan ya, atau cicil yang lainnya gitu. Tapi ternyata di sini Bu, hutang itu nggak selamanya konsumtif loh. Betul. Nggak selamanya konsumtif. Oh Jadi ya? hutang Gimana itu itu, Mas? ada bisa kita arahkan ke yang produktif. Nah, bingung kan? Iya, Nah, saya jadi pengen tahu nih. Kita kulik di sini. Iya, Bu. iya. Kita kulik. Nah, ternyata hutang itu bisa produktif karena atau kita bisa alihkan ke hutang yang pembeliannya atau cicilannya itu berupa investasi. Benar tadi yang dikatakan oleh Ibu Wulan, ternyata di Pegadaian tuh ada nih Bu cicilan yang sangat-sangat produktif itu berupa cicilan emas. Kenapa cicilan emas kita arahkan ke sana? Yang jelas yang pertama kayak gini.
kita beli sekarang dengan harga misalnya 1 juta, ya kan? Kita cicil paling murah, paling rendah tadi 80 ribuan ya Bu ya, 80 ribuan untuk 1 gram. Kita cicil 80 ribu 1 tahun, ya kan? Per bulan 80 ribu, per bulan 80 ribu. Ternyata di tahun terakhir kita ngasur atau selesai, harganya nggak 1 juta loh. Oh, ada Iya, kenaikan. Ada kenaikan. Itu kenapa? Kan ada harga emas itu kan cenderung naik ya dalam 30 tahun terakhir kan ya. Nah, disitulah kita sebut utang produktif. Kita belinya dengan 1 juta, kita jualnya lebih dari 1 juta. Bayangkan itu kalau yang 1 gram ya, gimana kalau yang 10 gram ya Bu ya? Gimana kalau Kalinya. Berlipat ya. berkali-kali lipat. Apalagi kalau seandainya dibiarin dengan jangka waktu yang lama Bu. Betul. Misalnya cicilan 25 gram atau 50 gram nih. 50 gram jangka waktunya hitung aja 2 tahun misalnya gitu. Kita nggak terasa tuh 100 ribu mungkin 1 bulan, 100 ribu 1 bulan. Nah selama 2 tahunnya selesailah. Ternyata harga yang tadi yang 50 gram misalnya harganya cuma 50 jutaan berubah nih jadi 55 atau Itu pasti sesuai naik ya harga emas kalau biasanya. dilihat Cenderung. dari Cenderung 30 naik ya. tahun terakhir ini ya Bu ya, harga emas tuh cenderung naik dari tahun ke tahun. Nah, itu kita bilang, kita sebut sebagai investasi utang berupa produktif. Enak kan? Iya, itu menarik sekali. Lama-lama saya jadi ikut cerdas ini kalau Sebenarnya dapat Bu Dayu ngobrol. sudah melakukan hal itu. Contoh, Bu Dayu beli properti. Iya. Itu berkali lipat kan harganya. Tapi ketika dijual kan properti itu yang membayar segala macam bunga-bunganya. Sama dengan emas. Ketika emasnya lakukan proses cicil gitu ya, kena bunga dong, iya. Kena sewa modal dong, iya pasti. Tapi harga emasnya itu yang membayarnya. Contoh hal sederhana Bu Dayu, pertama kali saya kerja, saya dapat di Lombok, daerah NTB ditugaskan. Saya masih ngekos, penghasilan cuma 3 juta, saya diwajibkan cicil emas yang 10 gram. Yang pada saat itu per bulannya 300 ribu. Itu ada kewajiban. Ada kewajiban pada saat kewajiban itu. yang sedikit memaksa Sedikit tapi menyenangkan ya Bu. menyenangkan. Karena 10 gram itu pada saat itu ya harga emasnya adalah 300 ribuan. Jadi sama bunganya kalau nggak salah saya bayarnya 3 juta 350 ribu. Itu sama bunga yang saya bayarkan. Tahun 2008, 10 gramnya. Nah sekarang 10 gramnya 10 juta. Bayangin ya, 3 kali lipat dari harganya. benar-benar. Jadi uang yang bunga yang saya bayarkan kemarin buat beberapa tahun yang lalu itu sudah dibayarkan oleh emasnya sendiri. Sudah tertutupi. Sudah Bu, ya? tertutupi, makanya saya bilang ketika mau berhutang, pilih-pilih dulu untuk berhutangnya untuk apa dulu. Kalau misalnya berhutang untuk modal kerja boleh, karena modal kerjanya itu yang akan menggantikan nanti sewa modalnya tadi, seperti itu. Kalau terkait emas itu kan investasinya udah pasti nih Bu, Iya. liquid seperti itu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba saya perlu dana cepat, dana darurat seperti itu bisa gimana Bu keterkaitannya? Mungkin Masnya atau Ibu bisa jelasin. Kalau misalnya Ibu investasikan ke tanah, bukan berarti investasi tanah atau pembelian properti itu nggak bagus. Iya, bagus. juga bagus. Tapi di sini ada satu Hambatannya, kelemahannya adalah penjualan kembali. Jadi kalau untuk properti nggak serta-merta saya mematok atau mengiklankan properti ini dijual langsung. Sudah langsung hancur. jadi, gitu Iya, kan? Enggak. Kalau emas, Perlu waktu ya? Iya. Perlu waktu. Kalau emas, Ibu datang ke Galeri 24 untuk menjual emasnya 5 menit selesai. 5 menit? 5 menit selesai. Wah, cepat Kalau nggak mau sekali. dijual dibawa pegadaian juga Betul. cepet. Oh iya. Iya. Kita berikan 2 pilihan. Jadi nggak hilang. Nggak hilang ya, Kalau tetap ya. ke Iya. galeri emasnya kita ambil istilahnya, kita jual ke Kita kita. jual. Ibu jual ke kita. Tapi kalau pegadaian, Ibu bisa gade. Nah, Artinya masih emasnya masih ada ya Bu? Masih ada. Masih ada. masih ada. Ibu dapat benefitnya, emasnya juga masih ada, disimpan Di dan Pegadaian. diamankan di pegadaian. Betul. Ya, betul. Kalau biasanya pengalaman mungkin Ibu kan punya banyak yang selama ini investasi emas yang sudah cerdas nih. Kita mungkin saya belum nih, mungkin semoga menuju ke sana ya Bu. Nah, itu seperti apa sih yang Ibu lihat cerita-cerita dari mereka yang sudah investasi emas akhirnya untuk dana darurat, untuk sekolah anak, dana Oke. anak seperti itu. Kalau pengalaman itu, Itu pengalaman Ibu sendiri nih. kalau pengalaman itu ada pengalaman saya juga ada. Iya, Nanti saya betul. ceritain. Tapi ini ada salah satu pengalaman dari nasabah saya yang sangat menyentuh gitu. Beliau ini sudah menjadi nasabah kita tahun 95.
tahun 95, dan beliau butuh dana tahun 2000 pertama kali proses melakukan gade 2 cincin kawinnya gitu ya. Pasang cincin kawinnya itu tahun 2000 ketika suaminya masuk rumah sakit, dan akhirnya pinjamannya pada saat itu ya, yang 2 cincin itu saya storyin itu sekitar 1.500.000. Dua buah cincin ini tahun 2000-an, 1.500.000. Suaminya butuh rumah sakit, dia gadekan barang-barang itu, dan tidak pernah sampai sekarang pun itu belum pernah dilunasi sama yang bersangkutan. Sampai suaminya tidak ada pun saya sampai tanya, ini sudah tahun 2000 loh ibu gadenya, berarti artinya sudah 13 tahun barang ini di kami gitu, kok nggak ditebusin, ada apa, historinya apa gitu. Dia ceritalah bahwa itu adalah kenang-kenangan terakhirnya bersama almarhum suaminya, dan dia bilang, ini kan ibu kena bunga nih, saya bilang kan, iya, dia bilang harga emas cincin inilah yang bayar harga. Jadi 1,5 juta sampai kan ada histori ya kalau di surat bukti kredit kita. 1,5 juta sampai 9 jutaan loh harga emasnya digadekan. Yang dia dapat gitu. Dari situ saya bilang, oh berarti benar ya, historical memori itu tidak bisa dibeli dengan apapun gitu ya. Kadang-kadang kita punya barang-barang berharga kayak perhiasan dari orang yang tersayang gitu, itu bisa kok digadekan dulu tanpa harus kita kehilangan dari histori itu, memori itu gitu. Kalau pengalaman saya pribadi, Madayu, itu terkait COVID yang kemarin, kita tahu banget di pariwisata seperti apa, ya kan? Terpuruk ya di Bali. Luar biasa. Bahkan saya punya suami yang bekerja di pariwisata, yang biasanya penghasilannya double digit gitu ya, tiba-tiba tidak ada sama penghasilan sama sekali selama 2 tahun, nol. Bahkan kalau orang pada saat itu tidak punya dana darurat gitu, saya yang nggak tahu deh mental well-being suami saya itu seperti apa gitu ya. Apalagi kalau orang Bali, kalau istrinya lebih tinggi penghasilannya, itu gengsinya luar biasa. Sepertinya bukan hanya Bali aja. Oh gitu ya. Pasti ya. Makanya kok semua bilang kok santai-santai aja keluarga ini, kok happy aja. Karena apa rahasianya? Karena prinsip saya sama suami saya, ketika kita punya penghasilan tambahan, mau bonus lah, mau THR lah atau apa, bukan ke lifestyle-nya yang kita tingkatin, tapi ke investasinya kita tambah. Jadi udah deh, misalnya kita dapat bonus nih, ya udah masukin ke investasi, gitu. Makanya ketika tidak punya penghasilan sama sekali, dana yang dia investasikan tuh sebagai dana darurat untuk jalan, seperti itu. Makanya sehat-sehat aja kami, bahagia-bahagia aja kami gitu. Semua tetap jalan. Semua tetap jalan. Kalau orang berpikirnya begini, ya enak sih karena dia memulai dari nol, kita memulai dari nol gitu, dari tanpa pertolongan siapapun gitu ya, kita struggle dengan itu gitu. Dan sampai sekarang pun setelah suami saya kembali bekerja di pariwisata, semua oke pun, dia sudah mulai mengajarkan ke tim-timnya untuk investasi tadi, karena dia sudah ngerasain kalau saya tidak dipaksa sama istri saya gitu ya, wah apa kabar ini sayanya kemarin udah habis uangnya untuk makan lah, untuk apalah yang nggak jelas gitu, seperti itu. Artinya ini tergantung manajemen ya Bu. Betul ini banget. kan sebenarnya Mama cerdas banget ya Bu. Iya. Jadi saya kepikiran, tapi saya tanya ke Ibu. Iya, boleh. Bu, kalau untuk ini kan mengenai dana darurat. Kok Ibu kepikiran loh? Kok bisa aku harus nih menyimpan punya dana sesuatu darurat untuk dana darurat saya? Itu gimana anunya pertama tuh Bu? Karena bermulanya begini, saya selalu melihat beberapa teman-teman saya yang dulunya punya penghasilan bagus segala macamnya, tapi dia tidak atur keuangannya, tiba-tiba jatuh. Yang namanya hidup ya, kadang-kadang kita ada di bawah, posisi di bawah tadi. Makanya saya selalu membiasakan sama suami saya, lifestyle-nya jangan dinaikin, tapi ininya dinaikin, investasinya dinaikin, gitu. Contoh satu lagi gini Mas, kita kalau mau turunin lifestyle tuh beratnya minta ampun. Iya benar ya nggak sih? Kita ada di posisi paling bawah dalam hidupnya kita, rasanya hancur banget nggak sih hidup kita? Betul. Ya nggak sih? Betul. Makanya terganggu ya, iya, pengen nurunin lifestyle. Bener banget, makanya saya nggak mau ada di posisi itu.
Makanya lebih baik kita mulai tahan-tahan sekarang gitu. Diatur benar-benar keuangannya. Gitu. Bahkan kalau Bu Dayu bilang saya punya anak tiga putri-putri saya gitu ya. Dengan range umurnya 13, 12 dan 3 tahun, saya sampai saat ini saya masih bekerja dengan suami saya, masih dalam keadaan sehat. Saya nggak pernah tahu hidup saya nanti bagaimana. Ini namanya kita hidup, kita nggak tahu umur segala macamnya. Tapi sampai saat ini ketiga anak saya sudah saya bereskan biaya pendidikannya. Entah dia nanti mau kuliah di luar negeri, sudah saya preparation untuk dananya untuk itu. Jadi ada suatu ketenangan batin saya ya, ketika nanti suatu terjadi apa-apa dengan saya atau suami saya, anak saya sudah aman di situ, gitu. Namanya kita ibu ya, pasti yang kita pikirkan bagaimana anak kita lebih hebat daripada kita ya nggak sih? Benar. Kalau saya begitu, jadi investasinya ke biaya pendidikan. Karena saya bilang, saya seorang ibu tidak akan memberikan warisan kepada kamu, saya bilang gitu. Karena ini sama seperti ajaran dari orang tua saya tidak akan berikan warisan kepada kamu, tapi saya akan berikan warisan pendidikan buat kamu. Jadi kamu yang handle sendiri. Ya, dan kita tahu pendidikan itu mahal. Pakai jadi harus disiapkan dari sekarang gitu. Maka cara gampangnya adalah investasi itu melihara tuyul. Tapi kalau tuyul beneran ya, kalau tuyul beneran nih, bukan tuyul investasi, perlu meditasi gitu. perlu mahal, perlu korban gitu ya. Kita nggak perlu dengan investasinya kita bisa melihara tuyul. Jadi uang yang kita punya kita dikelola dengan baik oleh investasi tadi, dengan nilai investasi tadi, sehingga value-nya lebih besar kita dapatnya. Saya dapat nih satu lagi nih kosakata baru. Benar, tuyul. Milenial adalah investasi. Betul, menarik sekali. Iya, dia yang berkali lipat tanpa harus kita meditasi. Perlu korban nggak perlu. Korban Ya kan. Tapi dia bekerja. Iya, bekerja untuk kita. Makanya kalau orang Indonesia, sebenarnya orang Indonesia nggak kalah sama orang di luar ya. Mereka bukan bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk mereka. Iya, benar. Sebenarnya itu sudah terjadi di nenek moyang kita loh. Ya kan, nenek moyang kita kalau punya uang dulu diapain? Sih belinya emas. Iya. Ya kan? Dulu emas benar. Iya, uangnya yang bekerja untuk mereka. Gitu. Itu jangan sampai kita jadi korban uang atau uang FS ibu berarti uang segalanya. Oh enggak juga. Kita yang atur uang itu biar dia bisa memberikan segalanya buat kita. Janganlah kita dikuasai uang. Jangan mau. Jangan kuasai. Jangan. Gitu, kalau bisa kita yang menguasai. Kita yang menguasai uang. Kamu saya pakai itu ini untuk gitu loh. Nah, menarik sekali. Mumpung ini kita membahas tentang investasi ya. Nah kita nih kepengen kasih edukasi juga, pengen kasih challenge juga bagi teman-teman atau tribuner yang nonton acara ini. Terus komennya ini sangat edukatif juga. Nanti kita komen menarik ya. Komen menarik dan edukatif. Kita akan kasih apa nih? Kasih gimmick itu logam mulia, salah satu investasi ya tadi ya. Itu 0,05 3 keping. Wah, menarik sekali. Buat tiga komen yang terpilih terbaik. 3 komentar terbaik. Oke. Seperti itu Ibu. Jadi bukan hanya kita di sini untuk secara sharing, tapi kita juga memberikan langsung nih. Wah, ada langsung nih. Secara langsung kepada tribuners yang lainnya. Supaya langsung tahu ya ketika megang, wah ini investasi saya yang pertama nih, mungkin gitu, ya. Jadi siapa tahu nanti termotivasi untuk beli lagi sendiri, nambah-nambah sendiri seperti itu. Betul. Menarik sekali ya. Baik, tadi itu sebenarnya saya mau nanya, seperti apa sih sebenarnya solusi? Nah, tadi kan di awal kita udah tahu nih permasalahan ibu-ibu tuh pendapatan sedikit, pengen investasi, susah. Nah, solusinya itu seperti apa sih sebenarnya untuk manajemen? Secara tidak langsung sudah dijawab sebenarnya sama Ibu Wulan, tapi mungkin kalau lebih di detail gitu bisa nggak Bu, mungkin solusi atau seperti apa sih manajemen anggaran keluarga itu sebenarnya kalau didetailin Bu, ada poin-poin nggak seperti itu nih? Biasanya nih kalau saya bicara secara gampang adalah ibu rumah tangga tanpa penghasilan dulu deh ya. Itu kan yang agak-agak sulit, tapi mereka orang-orang hebat yang saya bilang ya. Karena gini, ketika menjadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan nih ya, satu pasti kita hanya penghasilan dari suami gitu. Tapi kita juga ibu-ibu sekarang kayaknya udah lebih cerdas deh. Walaupun suaminya sudah bekerja,
pasti ada aja bisnis online yang dilakukan kan ya, karena mereka, saya yakin banget mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat mandiri sebenarnya, gitu. Itu bisa diatur. Misalnya ketika suami sudah kasih ini, atur salary saya, silakan digunakan. Percepat untuk lakukan transaksinya melalui investasi. Entah mau investasi apapun itu yang sekiranya senyamannya, dan Jangan disimpan di jangan tabungan ya? jangan simpan di uang aja gitu. Diolah, dinaikkan nilai value dari uangnya tadi. Bisa misalnya melalui investasi emas, bisa melalui investasi saham, bisa apa aja, investasi macam-macam bisa. Tapi pastikan tempat investasinya benar-benar kredibilitasnya oke. Gitu. Kalau boleh tahu Bu, berapa persen ya uang yang kita simpen dan dijadiin investasi? Amannya tuh Minimal berapa ada ya kira-kira 30% kalau saya. 30% yang Disimpan dulu. Disimpan. Misalnya punya penghasilan 5 juta. Iya. Berarti sekitar 1.500.000-nya di-skip dulu. Di-keep dulu deh, taruh aja dulu, anggap nggak ada gitu. Iya. Kalau misalnya investasi, kalau di saya ya, udah taruh, lupakan. Ternyata dia jadi tuyul ya. Iya, ternyata dia jadi tuyul gitu. Kalau kayak Iya. gitu, kita ingat-ingat, itu kayaknya segitu deh kayaknya kalau jadiin ini. Kalau sudah ada uang, yakin deh namanya ibu rumah tangga yang tergiur dengan namanya shopping, habis. Shopping plus benar. diskon. Diskon itu Iya, habis benar, sudah benar. gitu. Itu diatur dulu. Baru untuk biaya sekolahnya anak-anak, untuk makan sekian, untuk makan. Ada banyak kok saya lihat di TikTok, di Instagram yang tentang hal-hal yang seperti itu secara sederhananya. Tapi kembali lagi di niatnya kita sih. Kembali lagi niat nggak sih untuk mau benar-benar punya dana tambahan ini. Iya, gitu tadi untuk ibu yang Berumah ibu tangga. ya. Misalnya kalau misalnya Mbak, kalau misalnya saya ini klien saya juga sih ya, karena saya seorang financial planner ya. Saya ibu rumah tangga, saya ada penghasilan, gaji saya nggak cukup, tapi saya pengen investasi. Ya udah, tambahin penghasilannya. Ketika pengeluarannya nggak cukup, berarti pendapatannya ditambah. Caranya apa? Banyak kok cara bisnis bisnis online yang bisa dijual. Ya kan, sekarang kan tanpa produk ya. Contohnya jadi alleviate gitu kan, bisa tuh penghasilannya. Oke kan, gitu juga. Itu bisa kan, gitu. Itu bisa jadi tambahan value untuk dia tambahin investasinya. Kalau yang ibu rumah tangga yang maksudnya yang ibu-ibu yang sudah bekerja gitu, apalagi gitu. Apalagi di manage dengan baik bersama pasangan gitu. Kalau memang ada utang-utang yang harus dibayar, bayarin aja dulu utang-utangnya. Karena salah satu penutup pintu rezeki adalah tidak membayar hutang. Iya, itu ya. Kalau dari segi uang ya, Iya. salah satu penutup pintu rezeki adalah tidak membayar hutang. Dibayar dulu utang-utangnya. Setelah pembayaran hutangnya, kembali lagi sisanya 10%, 20% untuk investasi dulu. Anggap nggak ada uangnya. Baru untuk belanja. Sehingga terkontrol nih belanjaannya kita. Wah, benar-benar harus Gitu. diatur ya. Benar-benar harus diatur. Karena ingat lagi, kalau saya ingatnya adalah dream board Bu Dayu. Jadi setiap tahun saya punya dream board. Saya mau ngapain dengan keluarga saya. Kayak mau tahun 2024 ini 2024 saya sudah punya resolusinya apa? Mau kemana? Mau sekali kemana, ya. untuk apa, dananya untuk apa gitu. Itu penting Detil, banget detil ya, Bu banget Nan. gitu. Itu salah satu manajemen keuangan ya Iya, sebenarnya, benar. bikin dream board Iya, itu. jadi kalau ada misalnya diskon 12, saya cepat-cepat lihat dream board-nya. Oh, itu belum achieve tuh duitnya, belum beres tuh. Jadi udah skip yang lainnya. Itu Saya salah satu kesana bentuk dulu. disiplin sebenarnya Bu ya. Benar Harus banget. Disiplin ya. Benar banget, harus banget disiplin. Bukan pelit ya, Iya, bukan. oh, Disiplin, beda. disiplin berbeda gitu. Kalau kita bilang, berarti nggak bisa dong beli baju. Istilah gini, boleh pakai baju tuh investasi. Jika satu, kamu model, perlu banget banyak baju. Oh, iya, Yang kedua, benar-benar. kamu yang benar-benar orangnya yang ke depan, misalnya MC, yang sekarang butuh baju kan, istilah. Iya. Itu investasi kalau saya bilang. Tapi kalau kita hanya ibu rumah tangga, ngapa-ngapain nggak perlu lah gitu. Satu minggu kan cukup 7 kali 7 ya, 14 baju aja dong gitu. Kan bisa di mix match. Iya, Ya kan sih, cara ngaturnya kan bisa di mix match kan gitu. Iya. Gak perlu yang beli yang mahal gitu. Ya kan, masih banyak kok yang murah-murah, yang good looking kok di kita. Iya, Cerdas. itu memang cerdas sekali ya. Kalau Mas Junaidi gimana? Mengatur sendiri atau menyerahkan ke istri? Jadi gini Bu, kalau tadi kan menurut Ibu Dayu nih, Ibu Bulan, nah ternyata gini Bu, dari sisi pandang suami ya. Iya, Suami. dari sisi pandang suami. Pandang suami. Jadi pada saat gaji itu masuk, kita langsung ngobrol nih dengan istri. Ma, kita mau ngapain nih? Ya, apa aja yang perlu nih? Nah, saat ini untuk 2 bulan apa 3 bulan ke depan, Mama pengen apa?
Itu Bu, pasti saya tanyain seperti itu. Misalnya kayak kemarin, Pak, saya pengen kayak gini dong, pengen beli ini. Oke deh, berarti salah satunya adalah yuk kita meminimalkan pengeluaran kita nggak perlu. Nah, nggak perlu nih. Misalnya nih kalau seandainya jalan-jalan 1 bulannya itu bisa 4 kali bahkan 5 kali. Yuk kita bisa 2 kali aja dulu deh. 2 kali aja dulu. Nah, sisanya bisa kita tabung untuk sesuatu yang kita inginkan tadi. Nah, yang kedua, misalnya kalau seandainya benar katanya Ibu, pakaian. Nah, memang pakaian untuk dari segi public figure ya, itu bisa menaikkan value-nya kan. Nah, untuk rumah tangga kita tanya dulu, pakaian yang masih bisa kita masih layak yang mana pakai, ya? gitu. Gitu. Oh, misalnya yang ini aja Mas, kita nggak usah beli pakaian dulu lah untuk bulan ini, gitu kan. Nah, budget untuk yang tadi kita coret-coret dari daftar belanja bulanan kita, itu kita bisa alihkan tadi. Kita bisa alihkan. Nah, itu mungkin salah satu kami ya, seorang suami bisa berembuk dengan istri untuk membuat apa ya? Membantu perencanaan manajemen keuangan keluarga ya. Tadi, betul. Walaupun memang keuangan tetap di tangan oleh emak-emak, ibu-ibu. Nah, seperti itu. Ayah cerdas juga ya Bu Wulan ya. Harus balance sebenarnya budaya antara istri dan suami itu sama-sama saling kontrolnya kuat gitu. Kadang-kadang kita kan wanita-wanita ini kan lebih benar. Gampang tidak terkontrol terhadap diskonan tadi. Ada setan-setan diskon. Iya, benar. Apalagi akhir-akhir tahun kayak gini. Makanya dipepetin. Kalau saya udah ke mall udah tahu bakal diskon, berarti di debitnya cuma ada 1 juta doang. Karena kalau ibu lebih gitu. Saya ke mall tuh saya alihkan, Bu, Mama di sana ada bagus, padahal ada diskon ini. Mama di sana ada diskon. Baik. Gitu. Benar-benar. Wah, menarik sekali perbincangan pagi ini Ibu Wulan, Mas Junaidi. Ini benar-benar ilmu yang sangat kami butuhkan ya sebagai ibu-ibu muda, apalagi ini langsung dari pakarnya yang sudah terbukti sekali mengatur keuangannya sangat baik untuk keluarga, bagaimana memikirkan untuk masa depan. Nah, jangan lupa ya saksikan ya sampai habis supaya dapat nanti poin-poinnya semua. Kita udah sampai nih sebenarnya di penghujung acara. Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa. Iya, Ya, sebenarnya nih masih nanti kita lanjutkan lagi ya di sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya. Nah, tapi kita mau ingatkan lagi nih bahwa Galeri 24 ada sesuatu ya tadi yang sudah disampaikan. Jangan ketinggalan ya teman-teman untuk komen di acara ini. Saksikan YouTube kita, jangan hanya nonton, komen-komen yang menarik. Nanti ada investasi emas loh buat kalian. Jadikan ini investasi kalian yang berharga ya. Betul. Untuk investasi selanjutnya. Yang lebih besar. Gitu ya, memulai investasi selanjutnya yang lebih besar lagi. Iya, betul. Oke. Baik, kalau boleh saya simpulkan, Ibu Wulan, Mas Junaidi. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya ibu cerdas itu mengatur keuangan? Yang pertama itu, bagaimana sih kita menyisihkan dari pendapatan kita kalau misalnya ibu bekerja atau kalau ibu rumah tangga mengelola gaji suami untuk investasi terlebih dahulu, kemudian sisanya baru kita habiskan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita investasi itu pilih yang benar-benar menguntungkan. Salah satunya adalah emas yang sudah terbukti berpuluh-puluh tahun jadi investasi yang tidak lekang ya oleh waktu, yang selalu menguntungkan. Seperti itu. Ya, intinya kita harus saling support ya antara suami dan istri untuk mewujudkan keuangan yang bagus dalam keluarga. Berdampingan. Iya, saling berdampingan. Oke, demikian. Baik Tribuners, demikian kita sampaikan untuk menyambut Hari Ibu ini. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu cerdas ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Dayu. Terima kasih Ibu Wulan. Terima kasih Junaidi. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.